Oke guys, gimana kabar kalian nih? Hari ini kita dengarkan lagi cerita-cerita horornya guys. Itu dari salah satu akun nih guys. Gimana ya gitu kan. Emang kalau mendengarkan yang suara mistis-mistis itu, cerita mistis itu pasti agak merinding-merinding ya guys. Ketika gue bikin konten tentang suatu mengangkat cerita aja itu pasti ada merinding-merindingnya tuh ada banget guys gitu. Apalagi dibuatnya selalu di malam hari gitu ya kan. Oke, nggak pakai lama lagi, yuk kita lihat cuplikannya. Dan setelah itu gue akan menceritakan suatu kisah pengalaman mistis yang gue alami. Let's go. Kok bisa ya ada orang nyantet tetangganya sendiri hanya karena usaha tetangganya itu berhasil? Wes, ini nggak masuk akal sama sekali. Emang ya namanya penyakit hati, iri, dengki itu nggak bisa disembuhin. Mau dikasih obat gimana pun kalau orangnya sendiri nggak sadar ya nggak bakal bisa sembuh gitu ya kan. Ini cerita ini aku dapat dari salah satu DM TikTok namanya itu Aska. Dia cerita soal usaha keluarganya waktu dia masih kecil, yaitu sebuah rumah makan. Jadi waktu kecil, setelah bapaknya Aska ini resign, mereka sewalah satu rumah di pinggir jalan yang masih gak terlalu jauh dari rumah utama. Di rumah sewaan ini, mereka buka restoran karena kebetulan masakan ibunya Aska ini enak. Rame waktu itu, jalan setengah tahun udah rame. Udah ada langganan, makan siang rame, makan malam rame, udah enak lah tempatnya. Nah, yang jadi permasalahan ini Aska itu punya tetangga. Nggak tahu kenapa tetangganya ini nggak suka sama keluarganya Aska. Apalagi lihat keluarganya Aska berhasil, tetangganya ini benci. Nggak suka pokoknya. Entah apapun itu alasannya, Aska nggak mau cerita. Suatu momen tiba-tiba warungnya Aska ini sepi. Jadi yang awalnya makan siang rame, makan malam rame, tiba-tiba drop. Cuma 1-2 orang yang makan di situ. Hampir hancur lah, udah sepi banget. Terus lagi pegawainya itu keluar satu persatu. Ada yang bilang digangguin lah, lihat pocong waktu tidur, dikeloni kuntilanak, macem-macem. Pada nggak betah lah tidur di rumah kontrakan itu. Pada minta keluar. Makin pontang-panting kan. Sampai suatu hari ada temannya bapaknya Aska, teman lama, itu datang ke warung itu. Dia ngomong, warungmu ini ditanemi sama dilempar tanah kuburan. Tanah kuburan dijampe-jampe dilempar supaya warung ini sepi. Sama ada yang nanem di sini. Penasaran dong lah, maksudnya gimana itu? Ada yang nggak suka dan pengen warungmu ini kelihatan kemproh, kotor, terus rusak, kelihatan tutup, gitu-gitulah. Terus bikin pegawai yang tidur situ nggak betah. Wes besok aja tak panggilkan temenku katanya. Dilakukanlah semacam pembersihan, pengajian gitu. Aska waktu itu nggak lihat karena dia masih kecil, jadi nggak boleh ikut. Ada temennya bapaknya Aska sama temennya lagi, orang-orang tua lah. Mereka ngadain pengajian, dilakukan pembersihan di rumah itu. Dan memang katanya ada tanah kuburan yang disebar, sama di bawah salah satu pot ada pocongan, dibuntel, entah isinya apa Aska nggak tahu dan Aska nggak diceritakan. Dan semenjak itu percaya nggak percaya itu balik normal. Sudah ada yang makan siang lagi di situ, ada yang makan malam. Bahkan salah satu langganannya itu ngomong, kok kemarin tutup lama? Apalagi pulang kampung atau gimana? Padahal selama itu nggak pernah tutup, buka terus. Jalan sekitar 2 bulan, ramenya ini, normalnya ini, tiba-tiba sepi lagi. Datanglah temennya lagi, diceritain sama bapaknya, ini kok sepi lagi. Ada yang lempar tanah kuburan lagi, bayangin. 2 kali berturut-turut dilempari tanah kuburan lagi. Akhirnya dibersihin lagi, diadain pengajian lagi, rame lagi. Terus temennya ini ngomong, ini ngelempar tanah kuburan ini gak sembarangan. Harusnya ada hari-hari tertentu, kayak misalnya Senin Wage atau Kamis apa gitu-gitulah katanya. Wes gimana kalau hari itu kita tungguin, kita lihat siapa yang ngelempar. Wes melekan itu bapak-bapak, ditungguin sampai sekitar jam 1:30 pagi. Tiba-tiba ada orang lewat, pakai celana pendek, nggak pakai baju, bawa kresek warna hitam. Tiba-tiba ngelempar pasir, ditendang-tendang, diinjek-injek biar nggak kelihatan, terus jalan lari.
Ternyata pas disamperin beneran, itu nanam tanah kuburan. Sebenarnya nggak mau suuzon ya, tapi kata bapaknya Aska waktu itu yang lihat langsung, itu posturnya, wajahnya itu adalah tetangganya tadi yang nggak suka sama keluarganya Aska. Tapi nggak mau suuzon dan nggak mau bikin ini jadi masalah berkepanjangan. Akhirnya dilakukan pengajian lagi dan dipageri tempat itu, dipageri supaya nggak ada lagi kejadian-kejadian seperti itu. Emang aneh ya, kok bisa ada orang iri dan dengki sebegitunya sampai berusaha ngancurin usaha orang lain. Nauzubillah min dzalik, semoga kita dijauhkan dari orang-orang seperti itu dan selalu hati-hati. Oke guys, gue juga punya pengalaman nih yang kurang lebihnya tuh hampir sama. Cuman memang ini soal usaha ya. Soal usaha juga, gue buka usaha apotik, dia buka usaha nasi bebek yang di pinggir jalan gitu. Dan waktu gue ngontrak di situ, jadi duluan gue lah ya, sudah berjalan hampir 2 tahun lah ya. Barulah dia masuk gitu, sewa di lahan lahan jalanan itu. Jadi ada salah satu, kita sebutnya Bu Haji lah ya, dia punya lahan kosong di pinggir jalan itu, depan rumahnya itu disewain, dan salah satunya adalah kios yang kita sewa. Ya awal pertama sih ya kita senyum-senyum aja ya, namanya juga orang baru datang jualan gitu kan, senyum-senyum gitu kan, karena karyawan juga sempat beli makanan di situ gitu ya. Hari pertama dia rame, hari kedua dia rame, hari ketiga rame, pokoknya rame terus ya, rame terus. Kemudian saking ramenya parkiran motor itu sampai ke kita gitu ya kan. Nah, ketika kita ada pembeli-pembeli yang parkir motor bingung nih gitu kan, yang pada mau beli gitu kan, beli obat. Akhirnya kita tulislah dilarang parkir di depan ya. Gitu, karena kasihan juga customer kita ketika mereka mau beli parkirannya penuh gitu ya. Soalnya waktu itu parkirannya penuh katanya gitu kan. Jadi saya parkir agak jauh katanya gitu. Saya bilang ya itu parkiran sebelah. Tadinya kita nggak jadi masalah gitu ya, maksudnya ya silakan aja gitu ya. Cuman ketika sudah berapa customer yang beli terus agak jauh gitu parkirannya, akhirnya kita tulislah dilarang parkir selain pembeli obat gitu ya. Dan itu jadi masalah. Dia itu kayak nggak terima dan dia ngadu sama Bu Haji, dan Bu Hajinya itu negor kita gitu ya. Tapi secara tidak langsung negornya ini kayak bukan ke fokus permasalahannya, tapi kemana-mana guys gitu ya. Itu yang saya agak marah gitu ya. Dia ngomongnya sih karyawan gitu ya kan. Terus sampai karyawan kita juga pernah dijudesin sama yang pedagang ini gitu ya, nasi bebek ini. Loh, jadi kayak kita yang salah gitu ya kan. Nah semenjak permasalahan itu, apotek kita itu sepi guys. Sepi. Terus kebetulan saya punya karyawan itu ada indra keenam gitu ya kan. Dia bilang kok kayak ada sesuatu yang makhluk gitu ya, kayak genderuwo gitu hitam di atas atap kios gitu lah ya. Dan dia mulai yang sering nggak enak badan gitu ya kan, karyawan salah satu ini. Tadinya sih saya masih yang cuek gitu ya. Dan suatu ketika itu ada sesuatu kayak tanah di depan toko itu guys gitu. Depan toko itu barulah saat di situ pas saya lihat ada salah satu yang aneh, yang ganjel gitu kan, berupa tanah di situ di depan kios saya gitu kan. Disitulah saya baru mempertanyakan gitu ya kan. Kebetulan kita tuh ada kenalan lah ya gitu yang ngerti gitu ya kan, ini karena saya bawa tuh tanahnya, jadi dia itu menutup kios kita gitu guys. Dan akhirnya itu jadi permasalahan dan sepi terus gitu kan ya. Kita cuma bisa berikhtiar aja gitu ya kan, berikhtiar pokoknya ya, doain gitu supaya ini ada rezekinya ketutup, maksudnya dibukain lagi lah. Tapi
sampai kita tutup terakhir itu kondisinya terus sepi, berarti kurang lebih setahun lah ya, setahun gitu ya. eh Intinya sih dia cuman pengen menutup menutup sepi aja sih, toko saya itu gitu kan. Kalau untuk niatin jahat secara raga ini sih enggak gitu ya, cuman dia menutup akses toko saya untuk supaya uh, tutup gitu dan pindah gitu kan, karena posisinya dia itu kan dia mungkin mau lahan parkirnya atau gimana, saya nggak ngerti juga lah ya, karena yang saya tahu memang dia itu dagangannya rame. Dan ada satu yang kejanggalan lagi, saya anehnya ini sama nasi bebek ini ya, saya sih nggak mau seujun juga ya. Jadi suatu ketika saya lagi diri di depan kan, toko saya itu kan pintunya beretalase, kaca ya kan, kaca full gitu ya kan, jadi kan kelihatan kalau mau lihat dagangannya dia dari dalam itu. Dan itu banyak banget laler hijau. Dan karyawan saya itu kan pernah makan tapi katanya rasanya biasa, tapi itu rame banget. Akhirnya saya bilang gini, saya panggilin lah karyawan saya yang pernah beli makanan di situ ya kan. Pas dia ngelihat itu laler laler banyak banget, akhirnya dia tuh yang langsung ngerasa gimana sih gitu ya, pas ngebayangin dia udah makan gitu kan, karena laler hijau itu di apa namanya tuh, di bebeknya gitu kan, di sambal bebeknya itu kan, sambal bebeknya terus bebeknya, oh pokoknya lalernya laler hijau banyak lah. Terus saya bilang ini kok orang rame terus ya sama dia beli itu ya, tapi ya alam sih ya, saya nggak mau seujon gitu kan, tapi memang rame banget gitu ya. Aneh sih menurut saya gitu kan, pasti ada sesuatunya, cuman kita tuh yang ini nggak mau seujon. Tapi kalau misalkan yang karyawan ini saya ngelihat katanya kayak ada sesuatu makhluk di atas gerobaknya dia itu meneteskan air liur gitu. Itulah yang pernah hampir mirip dengan kejadian ini guys gitu ya. Dan akhirnya ketika saya tutup toko ya saya nggak tahu lagi tuh ya, tapi pernah sih berapa kali saya pernah melewati jalur itu, sekitar jam-jam dia buka yang ada sih, dia udah nggak ada di situ gitu ya, entah pindah kemana. Cuman itulah suatu keanehan ketika saya buka usaha toko obat ya guys gitulah ya, namanya orang berjualan itu pasti ada yang persaingan gitu ya. Ya kalau kita selalu berikhtiar aja, mudah-mudahan kita dalam bidang usaha apapun kita selalu dilindungi ya guys. Jadi cerita itu aja malam ini mistisnya. Semoga nanti kita akan cari lagi next cerita horornya lagi. Jangan lupa like, share, dan komen ya guys. Terima kasih.